Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman semuanya hari ini. Pernahkah kalian mengatakan iya padahal sebenarnya ingin mengatakan tidak? Pernahkah kalian memaksakan diri untuk menyenangkan orang lain meskipun hati kalian merasa lelah? Jika jawabannya iya, mungkin kalian pernah mengalami apa yang disebut sebagai people pleasing. Banyak orang berpikir bahwa menjadi pribadi yang baik dan selalu membantu orang lain adalah hal yang positif. Memang benar, bersikap baik adalah sesuatu hal yang penting. Namun ketika kita terus mengorbankan diri sendiri hanya demi diterima dan disukai orang lain, itu justru dapat merusak kesehatan mental kita. Melalui pidato ini saya ingin menjelaskan apa itu people pleasing, dampak negatifnya, pentingnya self boundaries, serta mengapa self love itu harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita semua. Teman-teman yang saya kasihi, people pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki dorongan kuat untuk menyenangkan hati orang lain. Seringkali dengan mengorbankan kebutuhan, waktu, dan kebahagiaan diri sendiri. Menurut informasi dari Halodoc, perilaku people pleasing dapat menyebabkan stres, kelelahan emosional, dan membuat seseorang mengabaikan kebutuhan pribadinya. Orang yang memiliki sifat people pleasing ini biasanya takut mengecewakan orang lain. Mereka itu sulit menolak permintaan, selalu ingin mendapat pengakuan, dan sering merasa bersalah ketika memprioritaskan diri sendiri. Parahnya, terkadang pikiran di kepala para people pleaser ini kerap dihantui dengan pertanyaan, apakah diri saya sudah cukup baik? Apakah orang senang dengan perilaku saya? Ataukah reaksi saya waktu itu berlebihan, sehingga membuat mereka kecewa? Pada awalnya, perilaku ini mungkin terlihat baik karena mereka dianggap ramah, peduli, dan suka membantu. Namun jika dilakukan secara berlebihan, people pleasing ini justru dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental. Sebagai contoh, seorang pelajar yang selalu membantu teman-temannya mengerjakan tugas, selalu mendengarkan masalah teman-temannya dan bantu memberikan solusi dan selalu merasa bersalah bahkan meminta maaf jika teman-temannya sedang bad mood tanpa alasan. Lama-kelamaan ia merasa lelah, stres, dan kehilangan waktu untuk dirinya sendiri. Karena itu self boundaries sangat penting teman-teman. Menurut kumparan info psikologi, self boundaries adalah batasan fisik emosional yang membantu seseorang merasa aman, dihargai, dan lebih percaya diri. Memiliki batasan itu bukan berarti kita egois. Memiliki batasan berarti kita memahami kemampuan dan menghargai diri sendiri. Misalnya, tidak apa-apa mengatakan saya butuh waktu untuk diri sendiri. Tidak apa-apa menolak ajakan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Intinya teman-teman, tidak apa-apa jika sewaktu-waktu kamu ingin berkata tidak. Tanpa batasan, orang lain bisa saja terus memanfaatkan kebaikan kita karena mereka berpikir kita akan selalu mengorbankan diri kita demi mereka. Selain self-boundary, self-love juga sangat penting. Berdasarkan informasi dari ala dokter, self-love itu membantu seseorang menjaga kesehatan mental, menghargai diri sendiri, dan tidak bergantung pada validasi orang lain. Self-love bukan berarti sombong atau merasa lebih superior dari orang lain. Self-love itu berarti menerima diri sendiri, menghargai perasaan kita, dan memahami bahwa diri kita tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Ketika kita mulai mencintai diri sendiri, kita akan lebih sehat secara emosional. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang, dan kita mulai membangun hubungan yang sehat berdasarkan rasa hormat, bukan rasa takut ditolak. Jadi, people pleasing mungkin terlihat seperti sikap yang baik, tapi jika dilakukan secara berlebihan, hal itu dapat merusak kesehatan mental dan emosional kita. Belajar membangun self-boundaries membantu kita menciptakan hubungan yang lebih sehat, sedangkan self-love mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri tanpa bergantung pada persetujuan orang lain. Mulai hari ini, mari memulai mengatakan tidak ketika diperlukan, menghargai perasaan diri sendiri, dan menyadari bahwa mencintai diri sendiri itu bukanlah tindakan egois, melainkan sebuah kebutuhan. Karena pada akhirnya, kita tidak perlu memberi segalanya kepada orang lain. Itu hanyalah tindakan yang merusak fisik, jiwa, dan raga. Ingatlah satu hal teman-teman, kita tidak perlu kehilangan diri sendiri hanya untuk diterima oleh orang lain. Saya Rahmawati Widya Sama Muslimin, UPBJJ UT Kupang. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua.